Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Novatri, Kesejahteraan Sosial 2017 NPM D1A017024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume yang saya buat mengenai metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Saya akan sedikit menyampaikan pendapat saya kenapa sih penting anak kesejahteraan sosial itu mempelajari tentang kebijakan atau belajar tentang analisis kebijakan. Karena dalam proses pengambilan kebijakan itu yang akan menjadi dampak atau yang akan terkena itu adalah masyarakat. Nah, peran serta kita sebagai anak AS itu melihat keadaan tersebut, mampu tidak kita melihat atau menganalisis kebijakan itu sendiri. Jadi itu sih pentingnya kita dapat melihat kebijakan yang dibuat para pejabat-pejabat publik. Ketika kita sudah dapat menganalisis, tentunya kita dapat menyampaikan apa sih sebenarnya yang baik untuk masyarakat. Itu. Oke, langsung saja kita ke video. Yang pertama itu mengenai paradigma pembangunan berkelanjutan. Bahwa konsep pembangunan berkelanjutan itu mengintegrasikan pada 3 hal atau pada 3 masalah. Yang pertama ekologi, sosial, dan ekonomi. Nah, ketika ketiga itu sudah berintegrasi, maka muncullah istilah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Bahwa pembangunan berkelanjutan itu didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian setelah membahas tentang paradigma pembangunan berkelanjutan, kita masuk ke tahap kebijakan. Kebijakan itu apa? Bahwa kebijakan itu merujuk kepada 3 hal. Yang pertama itu sudut pandang, yang kedua itu rangkaian tindakan, yang ketiga itu peraturan. Nah, ketika sudah ada itu kebijakan, karena ini berhubungan dengan masyarakat, maka muncullah kebijakan publik. Kebijakan publik itu sendiri adalah suatu rangkaian kebijakan yang mana melihat keadaan masyarakat, apakah dengan kebijakan ini masyarakat bisa menemui kesejahteraan. Maka kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya analisis kebijakan. Nah, proses analisis kebijakan itu adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya itu bersifat politis. Kenapa bersifat politis? Karena aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai sebuah proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut urutan-urutan yang bisa saya jelaskan sebagai berikut. Itu yang pertama ada penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir adalah penilaian kebijakan. Setelah menjelaskan apa sih itu analisis kebijakan, lalu kita masuk ke tahap pendekatan partisipatif. Balik lagi, karena ini berhubungan dengan masyarakat, itu artinya kita harus mengikutsertakan peran masyarakat di dalamnya. Pendekatan partisipatif itu sendiri pada awalnya lahir karena adanya kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Nah, karena ini bersifat kebijakan publik, tentunya ini dapat menarik simpatisan atau kita harus mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat itu perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan. Itu sih sebenarnya yang dimaksud kenapa sih partisipatif itu perlu. Kemudian selanjutnya itu tentang analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat yang penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Nah, stakeholder itu sendiri adalah orang-orang yang terkena dampak atau orang-orang yang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan.
Nah, tentunya dengan adanya analisis stakeholder mampu mengikutsertakan para stakeholder yang ada, itu bisa mengikutsertakan mereka dalam proses perencanaan untuk proses kebijakan. Lalu selanjutnya itu baru masuk ke metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu sendiri dia dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Itu artinya bisa memangkas atau membuang hal-hal yang tidak terkait dengan objek penelitian. Itulah metode kuantitatif. Nah, menurut Erianto pada tahun 2007, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif dapat disajikan dengan 7 tahapan. Itu yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah dahulu, kemudian mengembangkan modul, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat membuat solusi, yang kelima menguji solusi, yang keenam menganalisis hasilnya, lalu yang terakhir adalah yang paling penting, mengimplementasikannya gitu. Lalu selanjutnya, karena ini membahas tentang metode kuantitatif, itu artinya di dalam metode kuantitatif itu banyak metode-metode yang harus digunakan. Analisisnya pun banyak. Yang pertama ada analisis prospektif. Analisis prospektif ini bisa disingkat AP, di mana analisis prospektif ini adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Itu artinya kalau bisa dibilang ini tuh sebuah analisis, kita melihat sebenarnya apa sih yang akan terjadi di masa depan, kemungkinan apa yang bisa terjadi atau bisa ditemukan di masa depan. Lalu selanjutnya ada analisis hierarki proses, atau di sini disebut dengan analytical hierarchy process, bisa disingkat AHP. Nah, AHP ini merupakan salah satu model pengambilan suatu multi kriteria atau pengambilan keputusan yang multi kriteria. Jadi dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa itu bisa dioptimalisasikan. Lalu selanjutnya ada TOA. Apa sih itu TOA? TOA itu trade-off analysis. Nah, TOA ini merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Nah, itu tadi pentingnya peran stakeholder dalam menyelesaikan suatu kebijakan. Mereka sangat berperan penting. Jadi mereka itu diprioritaskan gitu. Mereka bisa memprioritaskan kegiatan ini sebenarnya yang perlu. Kemudian yang terakhir dalam metode kuantitatif itu ada analisis multidimensional scaling, atau bisa disingkat dengan MDS. MDS itu dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini, atau bisa disebut dengan exciting condition, yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Lalu selanjutnya, karena sudah menjelaskan berbagai tahapan dari paradigma pembangunan berkelanjutan, kebijakan, analisis kebijakan, stakeholder, lalu partisipasi, dan yang terakhir ini tadi ada analisis di dalam metode kuantitatif. Tentunya yang terakhir kita harus mengambil sebuah contoh atau sebuah kebijakan, di mana kebijakan ini sesuai dengan yang ditulis oleh penulis. Saya rangkum, saya mengambil satu, yaitu tentang kebijakan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit. Nah, limbah pabrik kelapa sawit jika tidak tidak dikelola dengan baik itu beresiko, ya, cenderung akan mengakibatkan polusi, baik itu limbah cair, gas, ataupun padat. Itu tentu
semuanya berpotensi menyebabkan polusi. Nah, maka dari itu perlu adanya kebijakan produksi bersih. Itu artinya produksi yang dilakukan oleh PT Kelapa Sawit itu harus melihat dampaknya ketika mereka membuang limbah itu misalkan ke air atau langsung ke udara, itu akan membuat polusi. Nah, polusi ini sangat berbahaya karena dia masuk langsung ke area penciuman gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir polusi, maka adalah adanya kebijakan produksi bersih. Kebijakan produksi bersih itu sendiri maksudnya adalah membuat sebuah tempat atau sebuah lapangan di mana itulah yang menjadi tempat pembuangan polusi. Jadi polusi yang sudah dibuang itu direcycle kembali. Nah, itu artinya hal tersebut ramah lingkungan. Jadi tidak langsung dibuang ke lingkungan. Itu sih pentingnya kebijakan-kebijakan produksi bersih di PT Kelapa Sawit. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, pada resume saya ini. Mungkin masih banyak kekurangan, tetapi itu yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.